Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Apa kabar generasi Khairul Ummah? Semoga hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar Sakofa Islam. Nah, solih-solihah, hari ini kita akan membahas mengenai Al-Quran itu wahyu Allah sebagai pedoman hidup kita sepanjang masa. Masya Allah. Solih-solihah, siapa ya yang sudah tahu apa bedanya ya Al-Quran dengan yang lain? Nah, Al-Quran adalah wahyu atau perkataan Allah yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang tahu Al-Quran itu turunnya tidak sekaligus loh, tapi Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur atau sebagian-sebagian. Nah, solih-solihah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu belum ceritanya bagaimana ketika turunnya Al-Quran? Masya Allah ya. Pada saat itu di bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan, Rasulullah itu menyendiri di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendekap Rasulullah. Maka ketika Rasulullah didekap, Rasulullah ketakutan menggigil. Ya. Kemudian malaikat Jibril berkata, bacalah, Iqra. Kemudian Rasulullah menjawab, aku tak bisa membaca. Kemudian didekap lagi, kemudian disuruh membaca lagi, Iqra. Kemudian tambah menggigil badannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, aku gak bisa membaca. Kemudian kata malaikat Jibril, bacalah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Kemudian akhirnya malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Siapa yang sudah hafal ya? Nah, pasti anak-anak ustazah ada yang sudah hafal. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-Quran pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Dan kondisi Rasulullah itu dalam kondisi menggigil. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Rasulullah berkata, ya istriku Khadijah, selimuti aku. Ketakutan Rasulullah begitu luar biasa ketika turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Masya Allah, luar biasa sekali. Bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat yang paling mulia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka mukjizat yang paling mulia adalah Al-Quran. Kenapa solih-solihah? Karena Al-Quran mukjizat yang dipakai sepanjang zaman sampai nanti hari kiamat. Masya Allah. Dan Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang ketika kita membaca, kita dapat pahala. Ketika kita mengamalkan, kita dapat pahala. Ketika kita mendakwahkan, kita juga akan dapat pahala. Masya Allah, luar biasa. Nah, solih-solihah, kira-kira Al-Quran itu apa aja ya? Apakah sekedar bacaan? Tidak,
Al-Quran tidak sebagai bacaan saja, tapi Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Contohnya, ketika solihah mau makan, ada tata caranya. Pakai tangan kanan dengan bismillah. Wah, berarti Al-Quran mengatur cara makan. Kemudian Al-Quran juga mengatur cara tidur. Kemudian cara mandi, masuk WC, keluar WC. Kemudian sampai negara ini. Nah, negara ini juga diatur oleh Islam. Maka aturan Islam itu luar biasa sempurna, Masya Allah. Nah, solihah, tidak hanya Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi Al-Quran juga harus menjadi kita harus menghafal Quran. Nah, kenapa? Karena banyak sekali keistimewaan ketika kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Salah satunya adalah kita akan mendapat jubah kemuliaan. Siapa yang mau dapat jubah kemuliaan yang nanti akan diberikan kepada orang tua kita di akhirat? Masya Allah, bagi para penghafal Quran banyak sekali keutamaannya. Di yaumil akhir nanti akan mendapat syafaat, akan mendapat derajat yang mulia atau derajat yang tinggi di antara para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan para penghafal Al-Quran, ya. Masya Allah. Alhamdulillah, solihah, hari ini kita sudah belajar mengenai bahwa Al-Quran adalah mukjizat sekaligus pedoman manusia hidup selamanya sampai sepanjang masa. Masya Allah, keren ya. Semangat solihah dalam menghafal Al-Quran. Ustazah cukupkan dulu ya, lain kali kita sambung, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.